Berita akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan part 3 dialog interaktif. Apakah Imam Mahdi seorang Rasulullah? Aku pernah ditanya seseorang dalam sebuah diskusi yang cukup serius. Dia bilang, kalau Imam Mahdi itu benar-benar seorang Rasul, apa yang akan terjadi kalau ada yang menolaknya? Aku jawab langsung, kalau kamu menolak Imam Mahdi, artinya kamu telah kafir kepada Allah. Karena Allah tidak mengutus seorang Rasul untuk diperdebatkan. Rasul itu diutus untuk ditaati. Lalu aku bacakan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 64. Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dia tampak kaget, lalu nanya lagi, kalau aku tahu kebenarannya tapi tetap nggak mau ikut, gimana? Aku jawab tegas, berarti kamu menolak Allah, menolak wahyunya, menolak hukumnya, menolak imam yang dia tunjuk. Kamu nggak akan selamat. Dia masih mikir dan bilang, jadi ini bukan soal pemimpin dunia? Aku bilang, bukan. Ini soal hidup mati di sisi Allah. Imam Mahdi itu Rasulullah di zaman ini. Menolak beliau sama saja menolak kalamullah. Melawan beliau artinya melawan Allah langsung. Lalu dia bilang, tapi banyak orang belum tahu. Aku jawab, sekarang kamu tahu. Dan kalau kebenaran sudah datang, kamu wajib taat. Jadi kalau datang kepada kamu seseorang yang menyeru kepada Islam di sisi Allah, terimalah dia meskipun kamu sudah merasa Islam sejak lahir. Bisa jadi itu Imam Mahdi atau sahabatnya. Ketika kamu bersedia menerima seruan Islam di sisi Allah, ketahuilah bahwa Allah telah menaikkan beberapa derajat imanmu. Karena Islam ini bukan karena keturunan. Islam yang diterima Allah adalah Islam karena takwa. Dan itu adalah Islamnya para sahabat, para nabi. Itulah Islam di sisi Allah. Aku tambahkan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 65. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim atas perkara yang mereka perselisihkan. Dia mulai kelihatan serius dan nanya, jadi satu-satunya jalan selamat? Aku jawab, baiat kepada Imam Mahdi. Karena siapapun yang ingin ikut Allah, harus ikut Rasulnya. Dan Rasulnya hari ini adalah Imam Mahdi. Dia lalu bertanya, siapa yang ikut beliau? Aku bilang, mereka adalah umat yang terakhir, tapi dibangkitkan dalam cahaya, dipersatukan oleh kalamullah. Tapi yang menolak akan binasa sebelum sempat sadar. Dia lalu tanya, kalau aku mau paham wahyu seperti Imam Mahdi, gimana? Aku jawab, ada sahabat-sahabat beliau. Mereka dibayat langsung oleh Imam Mahdi. Mereka hidup bersama wahyu dan berjuang menyampaikan kalamullah. Kalau menolak sahabatnya juga, tanyanya, aku bilang itu sama saja. Menolak sahabat Imam Mahdi berarti menolak Allah. Karena mereka menyampaikan ayat-ayat Allah. Bahkan ketika mereka bicara, kamu akan merasa seperti mendengar Imam Mahdi sendiri. Karena mereka adalah Al-Quran yang hidup. Dia makin yakin dan berkata, jadi aku harus ikut Imam Mahdi dan para sahabatnya? Aku jawab, ya, karena itu satu-satunya jalan keselamatan. Lalu aku bacakan Al-Quran surat Al-Fath ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Aku juga jelaskan, para sahabat Imam Mahdi itu diberi hikmah, kenabian dan kerasulan di sisi Allah. Bukan karena mereka bawa kitab baru, tapi karena mereka dibangkitkan oleh Al-Quran. Mereka dulunya mati, sekarang hidup sebagai penyampai wahyu. Aku bilang ke dia, jangan heran kalau Allah angkat mereka jadi pemimpin cahaya. Karena Allah telah janji dalam Al-Quran, surat Al-Mujadilah, ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Akhirnya dia bilang, aku siap, aku mau ikut Imam Mahdi dan para sahabatnya. Aku mau hidup dalam wahyu. Dan hari itu, aku lihat sendiri, satu jiwa berpindah dari kegelapan menuju cahaya. Dia bukan lagi penentang ayat. Dia menjadi bagian dari pasukan ayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuhu wa jannatuhu.